Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman sudah mau ikut mengkaji dan belajar bareng terkait pemahaman kita sampai mana tentang hadis. Nah, di sini kita nih sebagai kelompok satu ditugasin ya. Ini tuh dalam rangka tugas. Nama tugasnya itu teh pekan kemahasiswaan. Ngebahas lebih jauh soal hadis secara jadi namanya masih Rom Sapura. Presentator yang lain udah ada tuh ya di slide ya. Iya. Apa kita langsung ke materi ya? Boleh. Pengertian hadis. Oke. Disimak tapi sambil enjoy aja ya. Ini kayak diskusi santuy. Jadi di sini ada pengertian hadis. Menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah siro ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan atau takrir. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Hadis kauliyah. Hadis kauliyah itu di sini apa ya? Hadis yang asbabun nuzulnya atau awalnya berasal dari ucapan gitu. Yaitu hadis yang Rasulullah SAW diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian. Jadi coba aku jelasin hadis kauliyah versi aku ya. Jadi kauliyah ini teh dikeluarkan atau disampaikan oleh Rasul sesuai dengan relevansi keadaan yang pada saat itu Rasul tangkap gitu. Jadi ketika melihat kisruh atau sedang gaduh, nah biasanya Rasul langsung menyampaikan hadisnya. Nanti sampling hadisnya disampaikan sama teman-teman ya. Nah, berikutnya ada hadis fi'iliyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata cara dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaan mengadili dengan satu saksi dan sumber dari pihak penuduh. Nah, biasanya kalau hadis fi'iliyah ini bukan ucapan tapi tindakan. Nah, yang terakhirnya ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagai para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perbuatan itu berbentuk ucapan ataupun perbuatan. Perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Oh, jadi tindakan langsung atau ucapan aja gitu. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Coba kita pahami poin ketiga ya, hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi. Oh, kurang lebihnya kayak gitu deh. Nah, berikutnya ada perbedaan Al-Quran dan hadis yang mau disampaikan sama Herwina Damayanti ya. Waktu dan tempat. Salah ya? Iya, saya. Ya, nggak apa-apa. Oh, Ernawati Agustin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih moderator.
Perbedaan Al-Quran dan hadis. Di sini Al-Quran mukjizat Rasul, sedangkan hadis bukan mukjizat sekalipun hadis kudsi. Yang kedua, Al-Quran terpelihara dari berbagai kekurangan dan pondistorsian tangan orang-orang jahil, sedangkan hadis tidak terpelihara seperti Al-Quran. Namun, hubungan secara integral tidak dapat menentukan antara satu dengan lainnya, maka terpelihara pula terpeliharanya hadis. Yang ketiga, kebenaran ayat Al-Quran bersifat qat'i al-warud atau pasti atau mutlak kebenarannya, dan kafir bagi yang mengingkarinya. Sedangkan kebenaran hadis, kebenaran bani al-wurud atau relatif kebenaran, kecuali yang mutawatir atau silih perawinya. Yang keempat, Al-Quran redaksi lafal dan maknanya dari Allah, dan hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi sendiri sesuai dengan maknanya. Sedangkan hadis berdasarkan wahyu Allah dan ijtihad yang sesuai dengan wahyu. Yang kelima, membaca Al-Quran sebagai ibadah. 1 huruf pahalanya 10 setiap yang membaca, sedangkan membaca hadis sekalipun hadis qudsi tidak bisa disebut sebagai ibadah. Yang terakhir, haram menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran menurut sebagian pendapat bagi yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Selanjutnya, materi kedudukan hadis dalam Islam. Dipersilahkan kepada Herlina Damayanti. Ya, selanjutnya yaitu kedudukan hadis di dalam Islam. Nah, kedudukan hadis ini sangat penting, yaitu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk utama bagi umat manusia. Nah, adapun saya di sini yaitu menjelaskan kedudukan hadis. Silakan teman-teman untuk baca saja di sini. Saya akan menjelaskan dari pengertian kedudukan hadis ini. Sumber hukum Islam itu ada banyak ya. Tapi misalnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua saja di sini, yaitu tentang hadis. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua yaitu hadis. Nah, secara dan demikian antara hadis dengan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat, yang mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan dengan sendiri. Nah, Al-Quran di sini contohnya tidak menjelaskan secara terperinci. Al-Quran hanya memberikan sebuah kalimat secara mengglobal. Ya, adapun hadis di sini yaitu untuk memperjelas dari Al-Quran di sini. Misalnya, contohnya aja mengenai ayat tentang sholat. Nah, di situ Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat di situ kan. Nah, dengan adanya hadis di sini yaitu untuk menjelaskan mengenai tata cara sholat. Misalnya, wa aqimus sholata wa ita'uz zakata. Di situ hanya menjelaskan mengenai dirikanlah sholat, tidak menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, kan ada hadis yang, kedudukan hadis di sini yaitu untuk memperjelas dari isi ayat Al-Quran tersebut, gitu. Kan ada hadis yang menjelaskan, ada hadis yang mengatakan, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Terus ada lagi yang disebut dengan ijma dan kias. Nah, itu lebih mendalam lagi, lebih terperinci lagi gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kedudukan hadis di sini. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Adel.
Silakan. Saya lanjut akan menjelaskan tentang pandemi dalam sejarah Islam. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Wa nabluwannakum bisyai'im minal khauf wa ju' wa naqsin minal amwal wa anfus wa thamarat wa basyiri sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Lanjut, Erna. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah. Antara lain, menjadi pelajaran bagi yang lain, meningkatkan derajat seseorang yang tertimpa musibah, dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Saat ini, kurang lebih 210 negara di dunia, termasuk Indonesia, tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus 7,3 juta jiwa di seluruh dunia, dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 juta jiwa. Sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antara wabah yang paling menonjol adalah taun tahun 18 Hijriah atau sama dengan 693 Masehi. Taun Jarif, yaitu pada tahun 69 Hijriah atau sama dengan 688 Masehi. Tahun Fatayat atau Ashraf tahun 87 Hijriah, atau juga pada tahun 705 Masehi. Tahun Muslim bin Qutaibah tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Wabah yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, Mamalik, dan Ayyubiyah, wilayah Islam bagian timur dan barat. Lanjut, Nak. Udah. Oh, udah. Tahun Amwas terjadi pada tahun 18 Hijriah 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak korban jiwa, mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduknya yang menjadi korban, diantaranya sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Wabah, kelaparan, dan kekeringan juga menimpa wilayah Maroko. Yang paling diingat, wabah taun pada tahun 571 Hijriah menyebar di wilayah Maroko dan Andalusia. Wabah ini memakan banyak korban jiwa, diantaranya 4 putra mahkota keluarga Khalifah Yusuf bin Yaqub. Perharinya wabah ini memakan korban jiwa hingga 190 orang. Pada tahun 1798 Masehi, wabah taun kembali menyerang Maroko. Wabah ini dibawa dari para pedagang dari kota Alexandria di Mesir ke Tunisia, kemudian Aljazair hingga Maroko. Wabah ini menyebar ke kota Fes hingga Rabat, yang memakan korban jiwa mencapai 130 orang dalam sehari. Begitu contoh wilayah Islam menjadi saksi berbagai macam krisis dari wabah, kekeringan, dan musibah-musibah lainnya.
Wabah merupakan Lanjut. bahaya besar yang mengancam jiwa umat manusia. Banyak dampak yang ditimbulkan, baik dalam negatif atau positif. Sebagai contoh, dampak negatif yang ditimbulkan wabah pada masa pemerintahan dinasti Imam Malik, yaitu berkurangnya jumlah penduduk, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian, sehingga harga bahan makanan menjadi tinggi. Belum lagi ulah oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penimbunan bahan makanan, tujuannya ingin memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan krisis yang terjadi. Di samping itu, orang-orang miskin terpaksa mencuri karena kebutuhan yang mendesak. Wabah juga memakan korban jiwa para ulama dan orang-orang soleh. Hal ini mengakibatkan orang-orang kehilangan pegangan hidup sehingga mereka berpaling kepada dukun dan peramal untuk mengisi kekosongan jiwa mereka. Dari sinilah terjadi kehancuran akhlak dan moral masyarakat. Adapun dampak positifnya adalah didirikannya rumah sakit oleh pemerintah di seluruh wilayah Syam sebagai tempat untuk mengobati pasien yang terkena wabah. Wabah ini memakan korban yang sangat banyak sehingga mayat-mayat dibiarkan tergeletak begitu saja di jalanan tanpa ada yang mengurusnya. Karena orang takut tertular, maka orang-orang kaya memberikan bantuan dengan membuat pemakaman dan tempat pemandian jenazah untuk orang-orang miskin. Hamba-hamba Allah yang selalu mengajak masyarakat untuk semakin mendekati diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, serta mengatur ditutupnya tempat minum-minum khamar dan menyuruh masyarakat menjauhi maksiat. Lanjut, kita kembalikan ke moderator. Oke, tadi udah beberapa poin disampaikan oleh para presentator. Ada suaranya kan ini ya? Ada. Ada ya? Ada. Berikutnya ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mau nanya, mau ngejawab, atau mau nyanggah juga. So. Nah, ini sih, coba tembalin pakai suara gerak. Takutnya mau nggak ngedenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ameli. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Amel. Ya, saya izin bertanya, Kak. Saya perwakilan dari Majelis Remaja Al-Huda. Mantap. Ya, boleh. Ya, Mengenai wabah tadi kan ya, membahas wabah. Apakah ada kaitannya dengan sholat tolak bala atau yang dikenal dengan Rabu Wekasan itu, Kak? Kalau menurut apakah ada sejarahnya dari sejak zaman Rasulullah atau tidak ya, Kak? Terima kasih. Mantap. Keren. Oh, jadi pertanyaannya ada korelasinya nggak tentang anjuran sholat tolak bala dengan sejarah pandemi yang tadi disampaikan sama Adelia itu ya? Iya, benar. Nanti, bukan nanti, sekarang kita diskusiin dulu pertanyaannya, ditampung dulu gitu. Iya, Nah, nggak apa-apa. Yang mau jawabnya Herwina. Mangga Herwina mau jawab, silahkan. Tes. Mengenai terkait pertanyaan dari Amelia ya yang tadi, Rebo Wekasan atau dengan sholat tolak bala ini sebenarnya tidak ada ya di zaman Rasulullah ini. Mengenai Rebo Wekasan ini termasuk dengan kultur budaya kita ya. Ada di kitab Madura siapa gitu, tapi menjelaskan di situ mengenai adanya sholat tolak bala. Bahwasannya dahulu kala juga banyak sekali contohnya wabah-wabah di sini ya. Gimana ya ngejelasinnya? Ada di sini tapi
Jadi sebelumnya ini itu sholat tolak bala di sini tidak ada, intinya tidak ada di dalam sejarah Rasulullah. Jadi ini tuh seperti resepsi dari tradisional gitu ya, budaya orang dahulu gitu. Bagaimana Teh Amelia? Baik. Terima kasih, Kak. Belum soal ada rebo Tolak bala ini kan biasanya dilakukan pada bulan Sapar gitu ya, bulan Sapar di akhir bulan, pada bulan Sapar tersebut dilakukannya kan ya. Ada hadis juga yang menjelaskan mengenai bahwasannya dahulu kala itu pada bulan tersebut, pada bulan Sapar, pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar, diturunkannya beribu-ribu macam penyakit. Jadi dikorelasikan pada budaya Indonesia ini, pada bulan tersebut dilakukannya sholat tolak bala ini agar tidak terjangkit dari banyaknya penyakit tersebut atau wabah tersebut. Bisa jadi dikorelasikannya ke situ. Mungkin ada ya benar juga itu yang disampaikan sama Erwina. Kan mana sih nih? Oh ya. Dipaparkan dalam pesan hari Rabu Pukasan di bulan Safar merupakan hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit dan berlangsung selama 12 hari berturut-turut hingga Rasulullah SAW wafat. Diungkapkan pula dari pesan itu, pada hari Rabu terakhir di bulan Safar itu akan ada 360.000, ada juga yang menyebut 320.000 sumber penyakit dan 20.000 bencana ke dunia. Dalam pesan tersebut disarankan kepada umat untuk memperbanyak ibadah. Juga dicantumkan amalan berikut dalam tradisi Jawa, Rabu terakhir di bulan Safar inilah yang disebut dengan Rebo Wekasan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, mungkin ini sebagai kebiasaannya orang-orang terdahulu untuk di Indonesia aja kayaknya ya. Soalnya nih maksudnya dari sini pun Rasulullah terkena musibah penyakit itu pun tidak ada sangkut pautnya untuk diharuskan setelah saya meninggal kalian harus mengadakan Rebo Kasan, nggak ada. Soalnya saya juga baru dengar nih ada Rebo ini, baru dengar. Mungkin ini termasuk kebiasaan orang Islam terdahulu di Indonesia aja kayaknya. Maksudnya pun dalam tradisi ini untuk mengantisipasi digelar acara ini berdoa bersama sebagai masyarakat Muslim di Aceh misalnya yang diadakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar, ritual tolak bala ini berupa doa bersama di tepi pantai yang dipimpin oleh seorang tengku dan diikuti oleh para tokoh agama. Sepertinya di Jawa yang lebih daerah rutin melakukan tradisi ini terutama masyarakat di tepi pantai. Kayaknya tidak ada ya di zaman Rasulullah untuk mengajarkan doa di tepi pantai. Maksudnya dengan tradisi seperti ini pun sudah bukan yang tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah wabah pada zaman Rasulullah. Ini mungkin tradisi-tradisi Islam zaman dahulu di Nusantara aja gitu. Tapi di Indonesia pun beberapa ada yang menolak dengan adanya sholat seperti ini gitu loh. Menurut ulama fikih tapi menurut saya melakukan sholat tolak bala ini di sekarang ini diperbolehkan kayaknya ya. Iya, tapi dengan ini loh dengan benar-benar menunaikan sholat, bukan yang kayak beribadah gitu loh, yang di pinggir pantai itu. Iya.
Nah, Iya, benar. Ini kalau aku Seperti ada yang memperbanyak sampai berzikir bacain gitu ya. ya. eh, Ya, silakan. dalam Eh, kitab itu pun disebutkan barang siapa yang menunaikan sholat pada hari itu sebanyak 4 rakaat, dalam setiap rakaat membaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 15 kali, dan Mu'awwizatain 1 kali, lalu berdoa dengan doa berikut ini. Maka Allah akan menjaganya semua malapetaka turun pada hari tersebut. Nah, terus, nih, jadi yang aku tangkap nih soal rebo wakasan ya, atau habit yang biasa dilakukan oleh orang Indonesia di akhir bulan Safar. Jadi di sini versinya Buya Yahya tahu kan ya. Jadi dia bilang bahwa sama tuh kayak yang tadi teman-teman sampaikan, bahwa nggak ada riwayat yang meriwayatkan secara jelas terkait rebowokasan ini. Nah, menurut Buya Yahya, rebowokasan ini adalah apa ya, budaya yang sebenarnya itu teh sholat hajat gitu, ngerti gak? ya benar-benar. Sholat hajat. Jadi dulu teh ada seorang alim ulama gitu yang apa sih, kayak kalau kata di dalam filsafat mendapat intuisi kayak bakalan didatangin wabah gitu ya, didatangin wabah yang jumlahnya sekian, dijelasin di situ. Nah, di situ dia ngelakuin sholat dulu tuh secara personal, baru nganjurin buat masyarakat secara luas untuk sholat hajat dulu awalnya gitu. Nah, kalau buat spesifik negara mana yang pertama kali apa sih melakukan sejak apa rebowokasan ini, aku juga belum nemu nih. Ini aku Paling dari dapat aku gitu doang. ada lagi nih, nemu jawabannya. Syekh Zainuddin Al-Malibari, seperti dikutip dari Usul Fiqh, menganggap sholat rebowokasan adalah bid'ah, namun tetap memberi solusi jalan tengah dengan menggantinya dengan sholat sunnah mutlak. Jadi mungkin yang maksudnya bid'ah itu mungkin yang kegiatan di pantai-pantai itu ya kayaknya. kurang masuk akal sih, dan itu nggak ada di sejarah Islam sih. Mungkin digantinya dengan sholat sunnah mutlak. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Maliki dalam kitab Irsyadul Ibad yang mengatakan bahwa hal itu juga termasuk bid'ah mazmumah atau nggak tercela. Maka bagi orang yang ingin melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan ketuntunan Syekh Al-Kamil Farid Ad-Din dalam kitab Jawahir Al-Khamis, hendaknya berniat melaksanakan sholat sunnah mutlak, di mana sholat mutlak adalah sholat yang tidak dibatasi oleh waktu, sebab dan bilangnya percaya qada dan qadar. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ada lagi Gimana Mbak Amel? Mbak Amel. Mbak Amelia Agustin ya. Saya sudah paham sangat terperinci penjabarannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida Istiza dari Angka. Nah, di sini saya mau nanya, bagaimana sih cara kalian untuk menyikapi pandemi saat ini? Dan bagaimana sih apa namanya? Adakah hadis yang terkait dengan sejarah wabah ini gitu? Tadi soalnya di slide-nya belum ada penjelasannya. Terima kasih. Iya. Makasih Bang Yuda. Ya, sama-sama. Nanti dapat hadiah dari aku selalu. Siap.
aku ingin memberitahu ya hadis-hadis yang apa yang hadis-hadis yang dipakai oleh eh, ulama dalam ketika pandemi COVID-19 ini ya. Dalam keadaan yang genting seperti saat ini, ketika pandemi COVID-19 telah menjadi wabah yang mengglobal dengan telah menginfeksi ratusan ribu umat manusia dan menyebabkan puluhan ribu manusia meninggal dunia. Maka para ulama dan ahli agama supaya berhati-hati dalam berfatwa dan hanya menggunakan dalil-dalil yang otoritatif dalam membimbing umat. Di antaranya hendak hanya menggunakan hadis-hadis sahih yang meninggalkan hadis dhaif dalam berhujah. Adapun hadis-hadis sahih yang dijadikan sebagai hujah dalam membimbing umat antara lain hadis Bukhari dan Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza sa'imtum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Rasulullah SAW bersabda, ta'un, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Hadis riwayat Bukhari Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridana mumridun ala musih. Nabi SAW bersabda, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Nah, dari sini kita sudah menjadi hadis 2 tadi aja sudah menjadi hujah-hujah itu alasan kita untuk mengerjakan sunnah Rasul ya, yang telah disampaikan itu kan. Kalau misalnya penyakit itu dari negara itu, kita nggak boleh masuk ke negara itu. Kalaupun dari negara kita, berarti kita tidak boleh keluar dari negara kita, gitu. Dan itu juga mungkin menjadikan kayak alasan adanya protokol kesehatan kalau di Indonesia. Terus juga mungkin dengan adanya kayak beberapa yang kita harus hadapin dengan adanya penyakit ini kan, kita bisa terlihat ya, kita menjadi adanya beberapa tindakan dari negara bahwa adanya ruang gedung-gedung yang buat dikarantina, ya kan? Ya, itu sebagai dijelaskan di hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat, gitu. Tapi juga kita sebagai orang yang sehat harus menjaga hati-hati. Itulah mungkin gimana cara kita menanggapi penyakit yang ada ini dengan sesuai hadis, yaitu ya mungkin dengan adanya beberapa rumah sakit yang telah menyiapkan keperluan bagi orang-orang yang sakit, gitu. Dengan adanya tempat-tempat karantina, banyak pula gedung-gedung yang dikosongkan hanya untuk tempat-tempat karantina orang-orang yang terkena wabah, gitu. Tapi juga dengan kita sebagai orang negara yang misalnya kita negara yang memiliki penyakit wabahnya udah masuk ke negara kita misalnya, berarti kita tidak boleh keluar dengan cara kita kayak adanya WFH. Itu juga termasuk penanganan dari kita sebagai umat muslim menangani dengan adanya wabah ini di Indonesia, gitu. Gimana Teh Maeda? Apa Masiko? Iya, tapi kan katanya kita orang Indonesia gitu ya, ini untuk keluar dan itu nambah lagi itu virusnya gitu. Itu menurut Gimana? Pertanyaan berikutnya aku mau bukan ngasih ya. Oh, pertanyaannya nggak kedengeran. Tadi pendapat tentang pelanggaran bukan pas.
di dalam keadaan pandemi, tapi tetap ada yang langgar gitu kan? Maksud Iya, kamu? iya benar. Ya, enggak, sebelum ke situ ada riwayat lain dari hadis riwayat Ahmad. Jadi kurang lebih bunyi kayak gini nih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal ta'awun atau pandemi, lalu Rasul memberitahuku, ya apa dia ta'un. Nah, Ya, ta'un. memberitahu zaman dulu ta'un adalah ajab yang dikirim Allah pada siapa saja yang oleh diri dengan Rom, ya tadi nggak gitu jelas. Coba ulangi. Ngelag, Rom, ngelag. tadi Rom. ada Bukhari ya, Iya. Bukhari Muslim ya. Oh, aku hadis riwayat Ahmad nih. Ini masih ngelag nggak? Enggak. Nggak. Biasa wifi-nya padahal udah antenanya di metalin. Itu belum metal jaringannya. Udah nih, Rom. Mau tes Kelihatan lagi kan? nggak? Ya udah, lanjut aja kan. Ya udah. Ini juga ada menjelaskan ya, mungkin sedikit membantu walaupun dia tidak tahu lah ya, gimana dengan ketentuan di Indonesia. Rasulullah SAW bersabda tidak boleh berbuat mudorot dan hal yang menimbulkan mudorot. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hambal dari Abdullah ibn Abbas. Maksudnya tidak boleh menimbulkan mudorot itu kan berarti kita tidak boleh melanggar peraturan yang ada. Mungkin kayak kita tuh sudah nggak diwajibin, kayak kita tuh harus penuh kesadaran ya untuk tidak menebarkan virus itu dengan cara ketentuan yang ada gitu, kayak misalnya work from home gitu, atau kayak sekolah pada pakai online kayak kita gini kan, dengan kita sudah menerapkan hal-hal yang tidak menimbulkan mudarat, sebenarnya sudah harusnya kita paham lah bahwa sebenarnya kalau kayak gini dengan wabah penyakit itu bisa tertular dengan adanya banyak interaksi gitu kan. Ya bagaimana kita tidak tidak menjadikan sesuatu yang menjadi kayak mudarat gitu. Nah, ya kita harus menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal itu gitu. Ini udah bangun lagi. Mama. Jadi sebagai umat muslim kayaknya ya jangan melakukan hal-hal yang udah dilakukan sama orang Indonesia gitu, kayak misalnya pada mesin nongkrong apa gimana gitu ya. Kita sebagai umat muslim mengikuti apa yang tadi hadis saya bicarakan gitu, tidak menimbulkan mudarat. Dengan menimbulkan mudarat tuh kayak apa sih, kayak kita tuh jadi sebagai sumber menularkan penyakit itu juga gitu ya. Bagaimana kita menghindarinya biar tidak menjadi mudarat bagi orang-orang lain atau umat muslim lainnya, yaitu dengan cara kita menjaga diri kita tetap stay at home gitu. Dan bagaimana tetap melakukan hal-hal yang positif gitu ya, dengan cara mungkin kita belajar lewat dengan Zoom, terus dengan banyak terus memperdalam diri ilmu dengan acara webinar tuh kan banyak tuh. Nah, jadi bukan berarti dengan kita stay at home ya gitu-gitu aja tuh nggak juga gitu, tapi kita juga bagaimana kita tetap produktif ketika stay at home ya, itu dengan cara kita banyak mengetahui hal-hal yang kita harus hindari, mungkin jaga kesehatan, itu juga bisa menghilangkan mudarat kita terhadap apa yang terjadi musibah di negara kita gitu. Untuk masalah orang-orang yang masih melakukan hal itu, cukup diingatkan, kalaupun mereka tidak mau mendengarkan atau gimana, ya itu bakal menjadi
konsekuensinya dia mungkin akan tertular penyakit. Jadi sebagaimana kita orang ya kita tetap harus menjauhi mudarat itu. Apa sih mudaratnya itu? Yaitu dengan cara kita stay at home, menjauhi hal-hal yang akan menularkan kita kepada wabah tersebut gitu. Paham ya? Gitu. Tadi sesuai dengan hadis. Gitu. Iya, cukup paham. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup sudah aja kali ya, Rom. Langsung aja ntar dibacakan apa kesimpulan. Udah nih ya, berarti Oh, teman-teman yang lain cukup jelas ya. cukup jelas ya. Jadi ya, walaupun sinyalnya ini ya nggak puguh. Oke, kita bacakan kesimpulannya ya. Ya, hadis Ya. merupakan sumber berita yang datang dari Nabi dalam segala bentuk, baik berupa bukan sabda Nabi atau perkataan Nabi. Kedudukan hadis sangat penting, yaitu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab petunjuk utama bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, sepanjang sejarah di beberapa wilayah Islam telah terjadi beberapa wabah penyakit. Di antara wabah yang paling menonjol adalah Muaz. Tahun 18 Hijriah sampai dengan 690 Masehi. Tahun Zarib tahun 69 Hijriah sampai 688 Masehi. Tahun Fatayat atau Asyaraf tahun 87 Hijriah sampai dengan 705 Masehi. Tahun pada masa dinasti Abbasiyah, Imam Malik, dan Ayyubiyah di wilayah Islam bagian timur dan barat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terus dari beberapa yang tadi disampaikan oleh para teman-teman narasumber, semoga bermanfaat untuk semua. Dari saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya dari saya sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.